Nih, saya kasih tahu nih. Jangan bicara jujur sama orang tak beriman, tak masuk. Jangan kau paksa mereka jujur kalau dia tak beriman. Percuma. Dua sifat yang masuk kepada mereka pembicaraan kebenaran kejujuran. Satu orang beriman, satu orang bertakwa. Orang-orang yang bodoh yang mengurusi, maksudnya apa mengurusi? Pemerintahan, kekuasaan yang dilakoni, yang mendapatkan jabatan itu adalah orang-orang bodoh. Artinya apa? Orang-orang pintar, orang-orang baik hari ini tak terpakai. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. وأصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Sejenak mari kita meluapkan dan mengungkapkan rasa syukur kita yang mendalam bahwa di antara tandanya adalah kehadiran kita, kesehatan kita, dan pemanfaatan waktu kita di saat ini hadir dalam majlis ilmu setelah menunaikan fardu subuh, dan semoga langkah kaki ayunan tangan kita bernilai pahala dan mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pembawa kebenaran risalah Islam, pejuang, dan dia adalah utusan Allah, penutup para nabi, as-sadiqul wa'dil amin, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, as-salihin. Wa akhal Islam, saudaraku saudariku yang dimuliakan Allah, untuk itu sudah saatnya kita menghadirkan niat yang baik dan juga semangat ibadah, terutama menyambut bulan suci Ramadan, dan ini sudah masuk ke tanggal 14 Sya'ban. Artinya kurang lebih 16 hari lagi kita akan kedatangan tamu Allah, Duyufur Rahman, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ampunan sudah pasti, pintu syurga khusus Ar-Rayyan, syafaat. Orang yang puasa itu kata Nabi
puasanya mendatangi Allah di hari kiamat dan minta kepada orang yang berpuasa itu diberi syafaat. Dibukanya pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggunya syaitan. Ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan doa-doa mustajab, termasuklah doa orang yang puasa. Itulah bulan dermawan, bulannya Quran, bulannya ampunan, bulannya taubat. Maka siapkan diri kita, terutama sekali adalah bahwa ketika diperiksa, ditanya saat ini, kita adalah orang yang paling bahagia kedatangan bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada perasaan biasa-biasa saja. Nauzubillah, apalagi gelisah kalau datang Ramadan. Kalau Anda gelisah datangnya Ramadan, itu namanya hatinya hati iblis, hati setan. Nauzubillah. Dan yang demikian itu adalah orang-orang yang tidak senang dengan perintah Allah. Baik, saya izin Allah fokus pada tema bahasan kita tentang strategi akidah akhir zaman. Dan mohon maaf kepada atau nenek senior-senior kita dan bapak ibu semuanya. Saya merasakan langsung dan melihat bahwa yang mahal di zaman ini bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang hebat yang bagus, rumah mewah banyak, rumah mewah, mobil bagus banyak. Saya lihat yang mewah, yang langka itu adalah kejujuran, nilai sebuah kejujuran yang mahal sekarang. Dan ternyata saya coba ambil beberapa makalah dalam literatur Arab bahwa as-sidq, jujur ini memang min sifati al-anbiya, sifat para nabi. Tak ada nabi yang tak jujur. Bahkan terkhusus kepada Rasulullah memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh fatanah. Dan hadis ini riwayat dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib, yukadzibu fiha as-sadiq, wa yu'taman fiha al-kha'in, wa yakhawwanu fiha al-amin, wa yantiq fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar-ruwaybidah? Qala ar-rajul at-tafah an amri al-'amah. Perhatikan hadis ini, karena hadis ini sesuai dengan kondisi kita, apalagi saat pemilu dan setelah pemilu. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas zaman sanawat, akan datang kepada umat ini tahun-tahun penuh dengan kedustaan.
Bahkan katanya Pak Ketua Masjid, sampai-sampai kalau puasa Ramadan itu kan biasanya 29 atau 30. Jangan dikasih tahu ke KPU. Bisa ditambahnya nanti. Jadi 330, jadi repot. Sanawatun khadda'at, tahun-tahun penuh kedustaan. Artinya kalau orang dulu bohong itu, dan yang berbohong itu ya biasailah anak-anak, mak-mak ngerumpi dan lain biasa. Jadi ini saya amati hadis ini, skalanya sudah skala kepemimpinan yang mengurus urusan amrul ammah, kan itu ada ujungnya. Saya lihat, saya baca, itu yang menjadikan hadis ini mengerikan sekali. Kita baca, pendusta dipercaya, pendusta dipercaya, sedangkan orang yang jujur didustakan. Amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidah turut bicara. Sahabat nanya, wa man Ruwaibidah ya Rasulullah? Apa itu Ruwaibidah? Rasulullah menjawab, orang-orang yang bodoh yang menguasai urusan perkara umat umum. Hadis ini sangat jelas. Perhatikan, skala kejujurannya sudah sangat nampak. Kebohongan atau kedustaan ini bukan lagi skalanya kecil, tapi sudah urusan umum umat. Yang kedua, orang-orang yang bodoh yang mengurusi, maksudnya apa mengurusi? Pemerintahan, kekuasaan, yang dilakoni, yang mendapatkan jabatan itu adalah orang-orang bodoh. Artinya apa? Orang-orang pintar, orang-orang baik hari ini tak terpakai. Dalam artian begini Bapak Ibu, cerita politik di kalangan tukang becak lebih masuk akal ketimbang itulah. Kadang keluar cerita, awak aja tahu mana yang benar yang salah. Gimana Bu? Udah naik harga beras? Karena itu apa? Amrul ammah. Mereka tidak punya ilmu bicara urusan umum. Ngeri sekali. Baik. Saya akan baca keterangan ulama ini. Apabila zaman itu telah datang, pertanyaan saya, apakah zaman itu telah datang? Hah?
Itu yang penting dulu. Saya merinding juga. Ada buktinya, ada orangnya, ada sistemnya, ada pengawasnya, semuanya ada, tapi bohong. Cuman itu Pak Sarno. Tahu apa yang keluar dari ucapan seseorang kalau udah dibilang begitu? Tunggulah kehancuran. Itu aja. Coba saya baca hadisnya sekali lagi. Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Menimpa manusia. Saya pernah bilang begini, kenapa ya lebih jujur hewan daripada manusia? Lebih percaya kepada pendusta ketimbang kepada orang jujur. Amanat diberi kepada pengkhianat, orang-orang jujur dikhianati. Lalu berbicaralah Ruwaibidah, turut berbicara. Saya begini membaca beberapa keterangan ulama ini. Kata mereka begini, orang-orang tak berilmulah yang akan mengurus segala urusan. Itulah dia Ruwaibidah. Tapi jangan salah, kata ulama begini, prosesnya kita kan nggak ada istilah, walaupun datangnya membuka mukaddimah akhir zaman itu kan ada prosesnya, bukan simsalabim. Itulah salah satu yang dikerjakan mereka. Apa itu? Pembodohan generasi umat. Tengok anak-anak sekarang, semua rata-rata main game. Tidak mengerti siapa dia, tidak mengerti lingkungan, dan dia membohongi diri dia sendiri, membuang waktu. Tinggallah yang wajib-wajib. Tontonannya rata-rata tontonan aurat, iklan, orang kafir. Tidak ada loyalitas terhadap agama. Saya kemarin mengisi kajian fikih politik di Masjid Mukminin Tamrin itu. Kenapa umat Islam itu selalu menjadi tempat yang dihancur, dipecah belah? Karena ulah kita, loyalnya salah. Saya coba buat data kecil-kecilan. Caleg-caleg saja yang menolong yang bukan umat atau agamanya itu sudah bisa dikatakan hampir 30%. Bahkan analisanya lebih. Ngumpulnya, ngomongnya, kelakuannya
itu bukan lagi cerminan agama. Dan mereka kalau duduk berdebat, itu memang sudah tidak ada lagi bicara agama. Betul lah, Pak? Dan maaf ya, penjilat, pengkhianat itu seolah-olah memang benar. Kadang yang sedihnya kita, hanya karena beda pilihan ini, yang dulu betul-betul membela Islam, balik 90 derajat membela bukan umat Islam. Na'udzubillah. Apa bahayanya? Ini karena ini masalah strategi akhir zaman. Kata ulama dalam keterangan beberapa kitab, mereka inilah corong, sumber dari kesesatan umat, menyesatkan, tadlil. Coba saya tanya, siapa hari ini yang membuat kita kacau? Saudara kita sendiri. Adu domba, perpecahan. Maaf ya, maaf, disebutkan beberapa makalah, lebih percaya kepada di luar agamanya ketimbang bersama teman-teman agama. Apa, Bu? Fulus. Saya amati mereka ini hanya untuk umpan. Dikasih receh-receh, bekerja, nama baik dia dipertaruhkan, begitu selesai proyek, hancur namanya, rusak agama dari dia, sesat umat karenanya, habis itu lari dia. Umpan. Coba Bapak Ibu, saya menengok di partai-partai ada yang tak sampai 1%. Ini hanya, maaf ya, 5 tahun sekali. Tapi agama hancur. Dia pun tak terangkat nama partainya. Agama dari dia hancur. Yang naik malah coba, ini dibilang apa? Bodoh. Dan menyesatkan. Baik, ini coba saya baca riwayat-riwayatnya. Dan kita runut dari awal. Karena ini bicaranya strategi. Jadi kata ulama, hadis ini harus diterangkan konsep jujur supaya tidak tercemar. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Orang disebut waras, berilmu. Yang baik itu baik, yang jahat itu jahat, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Karena dia ada filter, betul lah? Saringan. Itu hidayah, itu petunjuk. Orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang batil, itu hidayah.
Kenapa hidayah? Berapa banyak orang kafir Quraisy itu pintar-pintar. Justru kata dia lebih mulia syair ketimbang Quran. Ini mohon maaf ini ya, mohon maaf. Tadi saya bilang yang pertama Pak, petunjuk hidayah. Lawannya apa? Gengsi. Saya ketemu kepala desa. Kalau di sini RT RW, coba sesat menyesatkan itu Bu, Pak, itu bukan lagi tergelincir dari syariat, itu bagi mereka udah biasa. Apa? Tersandra. Berapa Pak Sarno uang desa? 2 miliar. Kabarnya mau dinaikkan jadi 5 miliar. Coba saya tanya Bapak Ibu, mau nggak kira-kira berkhianat, berdusta kalau bukan ada apa-apanya? Hah? Saya ndak habis pikir kalau ada orang berdusta, berbohong, dia tidak dapat apa-apa. Ndak yakin saya. Demi Allah. Kami Pak Sarno sholatlah di Nurul Yakin. Hampir seluruh masjid itu kena prank. Saya sholat di belakang, datang anak muda, rakaat kedua pingsan. Pingsan jatuh, gedung. Sampai ada yang batal sholatnya mengangkat anak muda ini. Dimandikan, diganti bajunya, sampai disuruh kumpul duit, dapatlah 2 jutaan. Sadarlah anak ini dan bilang, nggak ada duit, mau ke Sumbar. Di telepon travel, waktu itu Pak Gup juga ada, Bang Edi. Ngasihlah, masuk travel, sampai di Panam, di Hotel Mona, keluar izin ke toilet, tak pulang-pulang. Dicari, tak ada. Maka ditulislah di media sosial, hati-hati penipuan. Ditulis pura-pura pingsan dalam sholat, oleh masjid diurus, anak ini katanya tak makan sekian hari, dikasihlah duit, dimasukkan ke travel, sampai di Padang turun, tak lagi masuk ke mobil, lari. Pak, keren kali dia buat filmnya. Tapi saya tak ada, saya diam aja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat ini, saya belum pernah menemukan ada orang pingsan. Saya dalam hidup saya sekali itulah saya menemukan ada orang lagi sholat pingsan. Maka saya tak percaya. 1 rupiah pun tak saya kasih. Kenapa? Saya pernah merasakan Bapak Ibu di bulan Ramadan 10 malam terakhir, kami baca Quran itu sama imam, sholat tahajud 8 rakaat itu satu malam itu 3 juz. 3 juz. Kalau tarawihnya 1 malam 1 juz. Kaki itu udah macam kaki meja, keras.
kursi yang begini ini udah standby di belakang. Tapi tidak pernah kami mendengar ada orang pingsan. Kuat. Kenapa? Gerakan sholat ini sudah diteliti, baik itu keseimbangan, kesehatan, psikologinya, psikisnya, sampai atur napasnya. Berdiri, otaknya di atas, hatinya di tengah. Ruku sejajar antara hati dengan otak. Sujud lebih dahsyat, hatinya di atas, akalnya di bawah. Peredaran darahnya bisa lancar. Posisi-posisi duduknya itu mengurangi bahkan menghilangkan sakit ginjal. Coba. Cuman orang tidak tahu secara medis sholat. Cuman itulah hebatnya pembohong, pencuri zaman sekarang. Datangnya ke masjid, tahu dia. Orang-orang baik dibohongi. Karena sesama pembohong tak mungkin kena bohong. Itu dah hebat pula ilmunya. Jadi yang dibohongnya orang-orang baik, orang sholat. As-sidqu khuluqun azimun. Strateginya gimana? Jujur itu akhlak yang mulia. Min akhlaqil hasanah. Di antara akhlak-akhlak yang baik. Wal kadhib, dusta itu min aswa'il akhlak, di antara palingnya adalah deretan yang paling jelek dari deretan akhlak. Maka ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Wa ajran wa jazaan aziman. Sebahagian ulama mengatakan mengikut ayat Allah mereka mendapatkan ganjaran yang mulia tidak hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Ayatnya qala Allahu hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul azim. Tidak ada lagi manfaat di hari itu kecuali as-sadiqina sidquhum, kejujuran mereka. Jadi bukan hanya di dunia, tapi ingat, tidak ada, ini termasuk ya, tidak ada yang paling hebat ujiannya kecuali kepada orang jujur. Contoh, manusia dan dia dipilih jadi nabi dan dia terganteng. Siapa? Nabi Yusuf. Kata Allah apa? Yusufu ayyuhas siddiqu. Hei Yusuf yang jujur, yang sangat jujur. Kenapa? Kalaulah robek bajunya dari depan, dia bohong. Tapi robek bajunya dari belakang. Karena yang menariknya adalah istri raja, Zulaiha imra'atul aziz turawidu fatah.
Dan yang memberikan saksi ini adalah pelayannya, pembantu. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di siddiqan nabiyya. Di mana letak strateginya, Pak, Bu? Tadi ayat pertama saya baca, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama komunitas orang-orang yang benar, yang jujur. 3 di sini. 1, yang Allah panggil orang yang beriman. Nih, saya kasih tahu nih. Jangan bicara jujur sama orang tak beriman, tak masuk. Jangan kau paksa mereka jujur kalau dia tak beriman. Percuma. Dua sifat yang masuk kepada mereka pembicaraan kebenaran kejujuran. 1 orang beriman, 1 orang bertakwa. Dan kenapa didahului dengan iman baru takwa baru benar jujur? Karena orang beriman belum tentu terbukti imannya. Maka dikuatkan dengan wattaqau. Ittaqullah. Banyak memang orang tanya, kau beriman? Beriman. Takut kau sama Allah? Enggak. Tapi tak cukup hanya pribadi kita yang beriman dan bertakwa. Maka kata Allah, carilah orang, jamaah, komunitas, perkumpulan, bersamalah kamu di situ bersama mereka. Kenapa? Biar kuat. Kadang kalau cuma kita sendiri yang soleh, yang jujur, seminggu tahan, sebulan masih oke. Bulan berikutnya habis apa? Hari pertama duit apa nih bang? Masih kuat kita. Aku ndak lama. Pekan lagi udah mulai melirik. Enak juga tadi. Tak capek awak. Bulan berikutnya dia gerbongnya, dia ketuanya. Pilih orang yang itu pesannya. Kalau tak percaya, tanya Pak Sarno. Kami sekarang pengurus di An-Nur. Maaf ya Bapak Ibu ya, amanah itu tak semudah yang dilihat. Kadang pengkhianatan dan kebohongan itu disembunyikan di balik serban, di balik pengajian, di balik jabatan, dan itu di dalam masjid. Kalau bohong di kedai kopi masih aman, itu tempatnya. Tapi kalau bohong di dalam masjid, itu tadi yang saya bilang,
Udah bodoh tolol nih. Malu aja. Kenapa? Kenapa? Ini Pak, kalau seandainya harga yang 3.000, 4.000, 5.000 ini, tahu Bapak Ibu, saya ini bukan bicara menekan hati. Anggaplah ini dibeli dari uang masjid. Kira-kira begitu ya. Uang siapa nih? Ada yang tahu nggak? Umat. Ini dari uang umat. Coba apa maksudnya? Apa maksudnya? Di akhirat kemana kita mau menemuinya? Hah? Itu masalahnya. Fasilitas umum itu sampai Sayyidina Umar mengganti lampunya ketika anaknya datang karena urusannya urusan keluarga. Diambilnya lampu, dia bingung anaknya, apa nih? Tadi itu lampu negara, minyaknya dari negara. Kau datang, ini urusan kita berdua, anak sama ayah, gantinya pelan. Kenapa? Repotnya nanti ketika ditanya di hari akhir kelak, kemana mau dicari? Coba saya tanya Pak, nih jangan jauh-jauh. Ini kalau ada yang di sini PNS, guru, uang go green disikat. Apa namanya kalau di sekolah-sekolah itu uang apa namanya? Dana BOS disikat. Untuk seluruh anak masuk ke rekening awak. Kemanalah besok dicari anak-anak? Jangan. Uang karpet kau sikat, uang siapa itu? Uang listrik. Uang granit, uang ngeri itu. Tak bisa tidur. Ada caranya kata ulama, balikkan ke masjid itu, balikkan ke kas negara. Tapi orangnya udah beda. Peruntukannya beda. Ya itu solusi lah. Cuman gimana membahasakannya? Aku tahun itu menyikat uang ini. Pengurusnya beda. Maaf, kami tak tahu. Bapak siapa? Makin panjang itu baru di dunia. Maka apa kata Nabi? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tak ragu. Kenapa? Coba lihat strategi Nabi. Karena as-sidqu tuma'nina wal kizba riba. Kenapa? Jujur itu salah satu manfaatnya adalah mendatangkan ketenangan dalam hidup. Sedangkan dusta mendatangkan keraguan-raguan. Ketahuan nggak ya? Jangan-jangan Pak Sarno, ini laporan tahun sekian, periksa. Salah, tuntut saya. Gembok masjid ini,
tengok inventaris kita. Kalau ada yang kurang saya ganti. Gimana Pak Sana? Ini yang menjadi masalah. Munculnya tadi yang saya sebut dalam hadis tadi adalah ruwaibidah. Orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang mendusta, mengurusi urusan umat. Nyambung nggak? Iya, karena urusan umat itu sumber uangnya, kesepakatannya, kebijakannya itu bisa membuat malapetaka yang besar. Contoh, tidak boleh berjilbab. Gimana? Kenapa disebut orang dusta dianggap jujur? Orang jujur didustakan. Perhatikan. Kata ulama, bahayanya lagi bukan manusianya yang mereka dustakan, tapi Allah. Kenapa urusan umat kepemimpinan? Karena kalau mereka memutuskan perkara dan perkara itu menentang isi Al-Quran, kita kalau kita diamkan, kita pun kena. Makanya sekarang ada bacaan saya tengok, meributkan. Apa arti meributkan ini? Mengusut tuntas kezaliman, kan begitu yang sekarang kan? Itu lebih mulia ketimbang mendiamkan. Kenapa? Yang menderita bukan engkau saja, tapi anak cucumu besok. Gaji 3 juta, anak 5. Beras sekarung 170, beli cabai 80.000, terus mau beli ikan beli ceker lah. Lihat nih, jangankan orang yang memutuskan perkara, kalau dia bohong, dia menentang perintah Allah. Perhatikan, kebohongan dan pengkhianatan itu jika masuk dalam kerangka amah kepentingan umum, misal dinaikkan harga-harga, terus orang makan apa? Mikirnya kan agak rendah, pendek. Kalau saya tidak. Orang kalau dah sulit ekonominya, maka dia lapar, betul kan? Kalau dia lapar, maka dia akan tambah jam kerjanya, lemburnya, supaya mencukupi kebutuhannya. Masalahnya di mana? Maka dia akan sulit ditemukan beribadah. Masjid kosong. Kenapa? Tuh. Iman tak ada, keyakinan kurang. Siapa yang mau duduk di majelis ilmu sampai syuruk? Kalau kata mereka, aku kalau jam segini berbisnis, udah berapa dapatku? Masalahnya untuk anak cucuku. Kontrakan belum, ini belum, itu belum. Jadi urusan kebijakan, undang-undang itu bukan hanya sekedar dia bertentangan dengan perintah Allah, itu bahasanya apa? Menernak pengangguran, kemiskinan, akhirnya itulah yang menjadi kerusakan moral, merampok, menipu, mencuri.
Maka saya bilang tadi, ada nggak orang yang waras, beriman, sehat, dia bisa berusaha, lalu dia mencuri, berbohong, menipu? Nggak. Jadi itu jebakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka di kajian akhir dari kajian ini, saya ingin sampaikan bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jujur ini, taharrau, ya, alaikum bisidq, hendak kalian jujur. Berapa banyak suami istri cerai gara-gara bohong? Berapa banyak anak berpisah dengan orang tua gara-gara bohong, nggak jujur? Berapa banyak rekan bisnis bubar karena tidak jujur? Majelis taklim mak-mak bubar kelahi gara-gara tidak jujur. Dagang rugi karena nggak jujur. Habis. Maka kata Nabi, saya tutup dengan hadis Nabi, hendaklah kalian jujur. Karena jujur itu mengarahkan, mengajak kalian, memotivasi kalian supaya kalian berbuat baik. Sikapnya pegang dulu, ilmunya kuasai, usahakan pegang ilmu, praktekkan, maka kata Nabi, itu memudahkan kalian jalan menuju surga. Wal bir yahdi ilal jannah. Sebaliknya, hati-hati kalian dengan dusta, karena dia bisa memotivasi, mengarahkan, mengajak, merayu, menggoda kalian untuk jahat. Dan jahat itu penyebab utama masuk neraka. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.